Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pagi ini saya akan mencoba untuk sekedar berbagi yaitu tentang salah satu esensi atau plus minus dari suatu hal yang berupa kekayaan harta. Dulu waktu saya masih sekolah sekolah menengah lah, itu saya sempat berpikir bahwa betapa enaknya orang-orang yang mempunyai harta materi khususnya yang nilainya luar biasa. Bahkan di era sekarang ini ada perorangan yang sampai memiliki kekayaan aset harta benda sebanyak triliun angkanya, bukan miliar lagi tapi triliun, artinya ribuan miliar hanya dimiliki oleh seseorang atau satu orang tertentu di muka bumi ini, sehingga ada orang terkaya di bumi atau di suatu negara atau di negara kita. Waktu itu saya masih berpikir betapa enaknya kemana-mana dia bisa, ingin apapun dia bisa seketika, bahkan apa yang akan dia inginkan seketika terucap itu langsung bisa dimiliki karena uangnya tidak terbatas, ribuan miliar atau triliun, ya kan? Bahkan ada juga orang yang memiliki uang sekitar 3.222 triliun ini di negara lain, tentunya ada. Nah, pada pemikiran waktu itu saya berpikir yang tadi saya sampaikan betapa sangat menyenangkannya. Namun saya juga berpikir bahwa apa iya sih seperti itu? Karena ingat, hidup tidak hanya di dunia. Ada suatu keadaan di mana kita harus hidup setelah kematian. Saya nggak mengatakan suatu masa karena akhirat itu kan tidak mengenal ruang dan waktu. Itu nanti pasca kematian bumi kita selesai hidup di dunia, maka berpindah ke alam akhirat. Konteksnya adalah bahwa dengan kekayaan yang luar biasa tersebut, bukannya Allah itu tidak tanpa ada maksud memberikan itu, tentunya ada. Bahwa kepemilikan harta oleh seseorang itu tentunya Allah dengan sengaja, karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia tanpa izin Allah. Jadi dengan sadar itu ada sebuah maksud di mana harta yang luar biasa banyaknya tersebut diberikan kepada orang-orang tertentu. Bisa saja orang-orang pilihan tertentu, karena tidak banyak yang memiliki seperti tersebut. Nah, kemudian kita pasti wajib meninggalkan dunia fana ini. Tidak ada makhluk yang tidak mati, semua pasti akan meninggalkan dunia. Nah, setelah kita di alam berikutnya, tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pembantu Allah, dalam hal ini malaikat-malaikat Allah, sesuai tugas fungsi masing-masing. Kalau kita memiliki harta yang sedikit atau sekedarnya, itu tentunya pertanyaannya pun sekitar dari jumlah harta itu. Analog kalau kita naik pesawat terbang membawa tas besar, koper 2 box koper, ditanya ada elektronik, ada HP, ada laptop. Coba kalau cuma membawa badan saja, membuka saku, udah di walk through langsung lewat. Nah, ini sama, jadi di akhirat kita akan begitu banyak bertanya dengan harta-harta yang kita miliki di
dunia tersebut. Kembali ke yang tadi, dengan harta yang demikian besarnya, apa iya dan apa mungkin kita bisa membawa amanah dengan tepat terhadap penyaluran dari harta-harta yang luar biasa tadi? Bagaimana nanti kalau malaikat menanyakan, wahai si A, wahai si B, untuk apa saja harta yang sudah dititipkan Allah kepadamu sebanyak itu? Di sisi lain masih ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain yang tidak sebanyak itu dan kamu tidak peduli terhadap nasibnya. Nah, karena usia hidup kita tidak akan mungkin lebih dari 100 tahun, kalau ya itu 1, 2, 3 orang. Sehingga dengan harta yang triliunan tersebut, miliaran tersebut, tentunya setelah kita mati pun masih tersisa. Dan biasanya ada kecenderungan orang yang menghitung harta ini tidak mau berkurang hartanya. Karena kalau berkurang dia merasa tidak utuh lagi dari kepemilikan yang sudah dia hitung selama ini. Biasanya juga pada saat kita membayar zakat ya, zakat harta itu juga kadang-kadang godaan setan datang. Wah, kita membayar zakat ini senilai sepeda motor lah, bahkan senilai lebih dari itu. Nah, kadang-kadang ada godaan-godaan untuk kita menjadi pelit kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Maka kembali ke yang mendasar tadi, karena memang rezeki itu dari Allah, kita tidak perlu merisaukan dan tidak perlu iri. Monggo, dalam arti semakin harta kita banyak, semakin kita harus berbuat baik yang banyak. Semakin kita hartanya sedikit, ya kita tentunya semakin ringan dalam perjalanan menghadap Allah. Jadi ada sebuah keadilan di dunia ini. Tidak usah khawatir. Harta yang banyak memberikan konsekuensi dari pertanyaan yang banyak di akhirat nanti. Harta yang tidak banyak mempercepat kita melewati tahapan-tahapan proses menuju Allah di akhirat nanti. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan berbangga dengan harta dan jangan sedih dengan kekurangan harta. Hiduplah yang normal saja, berbaiklah kepada orang lain, berbuat kepada sesama, dan setidaknya kita selalu menyikapi hidup dengan bersyukur. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.